Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe di channel ini, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nanti lihat tuh ada gambar lonceng, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Follow juga Instagram saya di Buyung Kosaputra supaya kita bisa berinteraksi. Kalau misalnya ada butuh dukungan doa, ada pertanyaan, bisa mend-DM saya di sana. Hari ini tepat hari terakhir kita di tahun ini. Seharusnya kita sudah siap, kita memikirkan sepanjang tahun ini apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari Januari 2023 sampai saat ini kita berada di penghujung tahun ini. Kita berusaha untuk hidup sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya. Banyak peristiwa yang kita alamin. Jatuh bangun, kegagalan, keberhasilan kita alamin. Terkadang kita merasa bahagia, terkadang kita merasa sedih, terkadang kita sakit hati, dan terkadang juga kita merasakan bahwa kayaknya sulit untuk kita melewati hidup dari hari demi hari. Tetapi apa yang terjadi? Hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita masih ada di hari ini, masih bisa menyaksikan tayangan CPS Contemplation di pagi hari ini. Berarti kita masih menerima, masih menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dari hari demi hari loh Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kan? 1 tahun kita lewati, 1 tahun kita lalui, semua berjalan. Yang rasanya tadi mungkin kita ada di awal tahun atau di pertengahan tahun kita merasa aduh berat sekali. Nggak mungkin kita bisa lewati dari masalah demi masalah. Tetapi luar biasa, semua kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Coba bayangkan kalau tidak Tuhan yang pimpin kita untuk melewati setiap masalah demi masalah, kita belum tentu ada di hari ini. Hari ini tinggal beberapa jam lagi kita akan melewati tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak yuk kita bersyukur betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangkan semua masalah begitu banyak, mungkin sudah tidak terhitung masalah yang kita hadapi di tahun ini, tapi kita bisa lewatinya. Dan satu hal di hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini, yuk kita belajar untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sulit kan untuk belajar mengucap syukur, tetapi bukan berarti tidak bisa. Bapak Ibu Saudara pasti bisa, asal kita mau. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, baik senang, baik dalam keadaan sedih, baik kita bahagia atau tidak. Mungkin kita punya uang, mungkin juga tidak, tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan tetap berbicara kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Cuman kita mau tidak menangkap suaranya, menangkap pesannya, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mengucap syukur. Kalau sepanjang tahun ini kita mungkin banyak berkeluh kesah, kita banyak bersungut-sungut, nah sekarang kita belajar. Yuk, kalau ada karakter-karakter kita yang tidak baik, ingat loh, saya pernah menyampaikan konten bahwa kasih karunia Tuhan mengubah hidupku. Seharusnya ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan di sepanjang tahun ini, harusnya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami perubahan. Dari detik demi detik, dari waktu demi waktu, kita tetap mengalami perubahan. Karena bukan punishment, bukan hukuman yang merubah hidup seseorang. Coba lihat deh,
Banyak orang masuk dalam penjara kan, melakukan pelanggaran kesalahannya. Pertanyaannya, setelah dia keluar dari penjara, apakah dia berubah? Tidak. Malah dia lebih nekat, malah dia lebih sadis. Coba seorang pembunuh masuk penjara, lalu dia bebas. Apakah dia menjadi orang-orang yang benar-benar insyaf? Apakah benar-benar dia bertobat? Tidak juga. Memang tidak 100% semuanya seperti itu. Tetapi seharusnya kita menyadari. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengajarkan, saya tidak menyampaikan teori. Karena kalau berbicara teori, banyak teori-teori orang-orang yang berbicara tentang hidup kebijaksanaan, hidup dengan kebajikan. Wah, itu banyak sekali, luar biasa. Tetapi kita belajar yuk, sekarang ini, di akhir tahun ini, coba kita amati hidup kita sepanjang tahun ini. Yuk kita amati apa saja yang kita lalui. Dan setelah kita mengamati, kita mengingat semua kejadian yang benar-benar Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, dan kita menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kita penuh dengan ucapan syukur. Melalui tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita bereforia. Banyak orang di hari ini, nanti malam bereforia membakar kembang api, padahal sudah dilarang sama pemerintah loh. Tidak boleh bakar kembang api ataupun petasan. Tetapi masih banyak kan yang berusaha untuk melakukannya. Nah, kita belajarlah untuk tertib. Jangan kita melalui tahun, mengakhiri tahun 2023 dan kita melaluinya dengan bereforia. Apa gunanya? Coba, selama 1 tahun kita cari uang, lalu kita bakar, emangnya enak? Itu tipikal orang yang tidak tahu mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, berkat yang kita terima seharusnya itu membuat hidup kita bersyukur, berubah, bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari ini, di pagi ini, kita belajar untuk bisa melihat bagaimana kehidupan kita sepanjang tahun. Ya, banyak masalah pasti. Saya juga banyak masalah Bapak Ibu Saudara. Bukan Bapak Ibu Saudara saja yang punya masalah, saya pun punya masalah. Terkadang kita nggak punya uang, terkadang kita punya uang. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih. Hidup selalu berputar. Tetapi satu hal, di dalam setiap perputaran kehidupan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita bisa melaluinya dari waktu demi waktu, itu karena anugerah Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada setiap umat manusia, sehingga Dia rela menolong, membantu kita, menyelamatkan kita, mengembalikan kita ke rancangan semula. Ini tidak mudah, dan sekarang adalah respon kita Bapak Ibu Saudara. Mari, saya mengajak yuk, jangan biarkan tahun ini berlalu tanpa kita menyadari sesungguhnya kasih karunia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayolah, pagi hari ini jangan biarkan kita mengisi sepanjang hari ini hanya dengan euforia. Kita pergi, kita berwisata, kita jalan-jalan, bahkan nanti pergantian tahun kita foya-foya keluar, menghabiskan dana, menghabiskan uang tanpa kita memikirkan betapa Tuhan mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela korbankan dirinya, Dia rela curahkan darahnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita apa? Bisa melihat betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tahun ini banyak hal-hal yang menyakitkan, ya tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar bagaimana hal-hal yang menyakitkan itu membuat pijakan kita bijaksana di dalam kehidupan ini, supaya kita juga tidak sembarangan di dalam bertindak. Ayo, selama 1 tahun ini, adakah perubahan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Sampai saat ini, coba Bapak Ibu Saudara masih ngomong dulu baru mikir, atau mikir dulu baru ngomong? Nah, ayo kita renungkan. Terkadang perkataan-perkataan kita itu suka menyakiti hati orang lain. Terkadang sikap-sikap kita itu suka mengecewakan orang lain. Dan hal ini begitu banyak. Tidak hanya di dalam dunia sekuler, tetapi di dalam dunia rohani pun juga banyak.
Yang notabene para pengajar tentang kasih tetapi tidak hidup dalam kasih. Yang notabene belajar tentang Tuhan tetapi tidak hidup di dalam Tuhan. Mengapa? Kalau dikatakan hidup di dalam Tuhan, masa hidupnya kejam, sadis. Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk sadis? Apakah Tuhan mengajarkan kita untuk kejam? Tidak kan? Nah, kenapa justru banyak? Saya melihat sepanjang tahun ini betapa terkadang miris hatinya. Kalau saya melihat kenyataan-kenyataan kehidupan di dalam dunia marketplace, dunia bisnis, mereka kejam, mereka sadis, ya kita masih maklum lah ya. Namanya juga dunia marketplace, dunia bisnis, dunia perdagangan. Mereka kejam ya, terkadang kita masih masuk di akal lah. Tapi kalau di dalam dunia rohani bagaimana? Di dalam dunia akademis teologi bagaimana? Kalau mereka masih kejam. Oh Pak, nggak ada Pak, namanya sudah di dalam dunia pelayanan. Pret. Begitu banyak justru orang dalam dunia pelayanan yang sadis dan kejam, yang tidak peduli terhadap manusia, tidak peduli terhadap sesama, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayolah kita belajar di tahun ini. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita minta ampun sama Tuhan. Dan nanti malam belajar bersyukur buat segala sesuatu. Pagi ini selagi kita masih bernapas, kita nggak tahu loh nanti siang kalau kita sudah berhenti nafasnya, jantung kita sudah tidak berdetak lagi, nadi kita sudah tidak berdenyut lagi, dan hidung kita sudah tidak bernafas lagi. Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo sekarang nih kita koreksi, kita mengkontemplasikan sepanjang tahun ini hal-hal apa saja yang membuat kita gagal di dalam hidup ini. Kita belajar untuk memperbaikinya. Kalau besok di tahun yang baru, di hari pertama di tahun 2024, Tuhan masih izinkan kita semua untuk menikmati tahun yang baru, hari yang baru, berarti kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa pimpinan Tuhan kita tidak mungkin ada di hari ini. Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak akan ada di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, coba sekali kita hirup napas, oksigen berapa banyak yang kita habiskan? Kalau seandainya satu oksigen sekali kita hirup Rp1 saja, dalam 1 jam kita harus membayar berapa banyak? Lalu dalam 24 jam berapa banyak? 1 bulan? 6 bulan? 1 tahun? Berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk hal ini? Nah, ini Tuhan berikan gratis buat kita. Jadi kita harus bisa belajar bersyukur dalam hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya, kita terlalu banyak bersungut-sungut lah selama ini. Kita terlalu banyak perhitungan sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya itu. Makanya kalau kita tidak berjalan dan melihat betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita sering merasa kecewa. Kita sering sekali merasa sakit hati. Ya, kalau saya bilang seperti kemarin yang saya katakan, orang sering sakit hati. Kenapa? Siapa yang menjaga hati kita? Tuhan? Bukan. Kita sendiri yang harus menjaganya. Kita sendiri yang harus memproteksinya. Makanya harus memakai tempered glass. Saya pernah membahas mengenai pemakaian tempered glass di dalam hati kita supaya hati kita tidak mudah tergores. Kita perlu menggunakan tempered glass. Dia begitu kuat sehingga kita kebal dari semua kata-kata yang sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyongsong tahun yang baru dengan hati yang penuh sukacita. Kita menyongsong tahun yang baru dengan cara hidup yang baru, cara berpikir yang baru. Kalau selama tahun ini Bapak Ibu Saudara masih berlaku kejam, mulutnya masih jahat, mulutnya masih sadis, belajarlah untuk berubah. Dan bagi hamba-hamba Tuhan yang mungkin menyaksikan kontemplasi ini, ya saya yakin sih banyak juga hamba Tuhan yang tidak mau menyaksikan karena mereka merasa lebih hebat. Saya siapa sih gitu kan, tapi enggak apa-apa. Bagi siapapun di antara Bapak Ibu Saudara, yuk, kalau selama tahun ini kita masih kasar mulutnya, sadis, suka memaki orang di depan umum, suka memfitnah orang, suka menjelek-jelekan orang, suka mencari-cari kesalahan orang lain, belajarlah. Kita menyongsong tahun yang baru, hidup yang baru, dengan hati yang baru, hati yang bersih. Jangan sampai hati kita kotor
Kalau hati kita kotor, percuma. Kita tidak tahu kapan kita mati kan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir kan. Ayolah, jangan sia-siakan selagi masih ada kesempatan. Di hari ini, di akhir tahun ini, yuk kita bersyukur betapa Tuhan menyertai hidup kita. Coba kalau Tuhan tidak menyertai, yang punya masalah sakit penyakit, belum tentu hari ini ada. Yang punya masalah hutang piutang, belum tentu hari ini bisa happy, bisa tersenyum. Ada juga yang saat ini mungkin dalam masalah. Tetapi belajarlah, ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka pasti Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mari, saya selalu berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang menyakiti saya, menghina saya, ya saya tersenyum saja. Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya manusia batiniah kita dimurnikan, dibersihkan, semakin suci, semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan kan bukan dengan kita hafal teologi, hafal bahasa Ibrani Yunani, kita jago eksegese Ibrani Yunani. Enggak. Orang jago eksegese bahasa Ibrani Yunani belum tentu dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang boleh sering tampil khotbah belum tentu dia berkenan di hadapan Tuhan. Orang boleh berbicara tentang kasih ribuan kali belum tentu dia berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus tahu, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apakah pasti dia masuk di langit yang baru dan bumi yang baru? Saya yakin tidak tuh. Makanya kita harus belajar. Yuk kita hidup menyongsong tahun yang baru dengan bersyukur bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita, ada hal-hal yang menyakiti kita, kita belajar untuk bersyukur saat ini. Kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkati teman-teman kita, saudara-saudara kita dengan apa? Dengan kita share video ini supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Follow juga Instagram saya di Buyung Kosa Putra. Dan ada satu channel lagi yang saya sedang kembangkan, yaitu YouTube channel Buyung Kosa Putra. Bapak Ibu Saudara, yuk dukung juga dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel tersebut. Tuhan memberkati, selamat tahun baru, salam transformasi.